Emilia-Romagna Grand Prix dapat dikatakan merupakan weekend yang sangat berat untuk Max Verstappen dan Red Bull. Mobil mereka terlihat di mana-mana saat free practice, dan Max pun beberapa kali melebar khususnya di sektor 2. Tapi meskipun begitu, Max lagi-lagi menunjukkan ke kita semua kenapa dia adalah seorang jurdun 3 kali. Nah, melihat Max Verstappen sekarang dan beberapa opini-opini yang ada mengenainya, gue harus banget membuat video jujur-jujuran soal Max Verstappen yang menurut gue bisa dikatakan bahwa dia akan segera masuk ke list para GOAT F1. Nah, maka dari itu, video hari ini akan ngebahas hal itu. Sampai sekarang gue masih rada sedih dan kesel juga sih mengingat kasus Abu Dhabi 2021 ini masih aja selalu dibawa-bawa, apalagi sama Colt LH44. Padahal idola mereka sendiri aja udah berdamai sama kejadian tersebut. Dan ini yang gue respect banget dari Lewis Hamilton. Jujur aja bakal susah banget untuk bisa langsung berdamai sama kejadian itu. Mungkin sampai sekarang masih menghantui pikiran dia, tapi Lewis mampu membiarkannya aja legowo dan lebih ingin fokus ke masa depan. Dari mana? Ya bener, karena life must go on. Brother Colt LH44ku, tapi inilah yang gue respect dari Lewis sekali lagi, karena nggak usah jauh-jauh lah ya. Pak De Valentino Rossi aja yang gagal jurdun karena kejadian Sepang 2015 sama Marc Marquez saja, sampai sekarang masih nggak bisa nerima dia. That's it. Oke lah, kurang lebih ya gitu. Karena kasus ini banyak orang langsung berkhianat dari Max karena cara dia meraih gelar jurdun itu. Yang dimana ya bukan salah dia atau Lewis juga, tapi kesalahan dan gelar-gelar dia setelahnya bakal dicap sebagai alah mobilnya aja yang kenceng. Nah, gue tuh udah selalu bilang dan gue tuh akan selalu bilang ini lagi ketika muncul topik lebih penting mobil atau pembalap. Gue akan selalu jawab mobil 60% dan pembalap 40%. Mau segede apa talenta lu, kalau lu nggak punya mobil yang bisa mendukung talenta lu, sama aja bohong. Jadi lu nggak bisa expect Max untuk bisa jurdun dengan mobil Alpine sekarang ya kan? Dan ini nggak hanya berlaku ke Max saja, tapi ke semua pembalap di dunia ini. Jadi ya jangan salahkan Max atau Red Bull kalau mereka menang terus. Salahkan tim dan pembalap lain yang nggak bisa ngejar mereka. Masa disuruh lelet ya kan? Atau bahkan kalau mereka lelet pun, bakal tetap lebih kenceng dari mobil Alpine. Udah. Dan 40% pembalap ini juga bukan sembarang persentase yang dibuat-buat. Karena 40% ini bisa membuat perubahan. Kayak Max di Emilia-Romagna Grand Prix kemarin. Jadi, dari free practice, mobil Red Bull ini tuh udah kemana-mana, susah bentuk belok, undrivable. Ya sedikit aneh untuk dengar kalimat itu dari Red Bull. Tapi bener, karena Max beberapa kali harus off-roading dan komplain-komplain terus ke tim karena hal ini. Nah, senang dah tuh para tifosi ya kan? Apalagi Ferrari benar-benar ngetop free practice 1 dan 2 dengan Charles Leclerc. Di hari Sabtunya, sedikit membaik untuk Max dan Red Bull, tapi kelihatannya masih sedikit di bawah Ferrari dan McLaren. Menurut gua, terakhir kali Red Bull mengalami weekend kayak gini ialah di Singapore Grand Prix 2023 kemarin, di mana mereka kesulitan banget dari awal dan endingnya dua-duanya KO di Q2. Nah, gue mikir hal yang sama bisa aja terjadi kalau mereka gak hati-hati. Karena bukan masalah mereka kenceng atau enggaknya, kalau masih sulit untuk dikontrol mobilnya, ya track limit bisa mengakhiri weekend mereka nantinya. Apalagi ini track sulit banget untuk nyalip. Dan kita lihat di F3 dan F2 kok kayak nonton, banyak banget kasus track limit sampai gue tuh pusing juga ngikutin beritanya karena nggak jelas. Capek ah. Dan endingnya Checo beneran KO di Q2. Namun Max Verstappen, ini dia. Skillnya emang nggak perlu diragukan lagi. Di weekend dimana dia komplain, mobilnya sulit untuk dikendarai, bisa-bisanya dia mampu menyetak pole walaupun dengan jarak yang cukup ketat ya. Wow, angkat topi gue serius. Dan ini menunjukkan kalau nggak selalu mobilnya, tapi skill pembalap juga ngaruh. Lihat Checo dan lihat Max. Inilah yang gue maksud dari 40% pembalap itu. Max mungkin menggunakan lebih dari 40%, tapi tetap aja. Intinya skill dan speed itu penting. Max lah yang mampu membuat hal ini terjadi. Di race, kalau dia bisa mempertahankan lead-nya aja, harusnya balapan ini udah pasti dimenangkan sama dia 80%. Walaupun pace-nya lihat dari yang lain pun gitu ya. Karena kalau kalian nonton F3 dan F2 juga, pembalap yang start dari pole tidak memiliki getaway yang baik, tapi Max mampu pertahankan pole-nya dan segera menjauh dari yang lain. Tapi di akhir-akhir, Lando dan McLaren memiliki lead pace yang GG dan benar-benar dikejar habis-habisan tuh Max Verstappen. Tapi seperti kata pepatah legend itu, mengejar adalah satu hal, menyalip adalah hal lain.
Dan lalu di beberapa lap terlihat terlalu maksa dalam mengejar, yang membuat dia kehilangan waktu ke Max. Mau segede apapun tekanannya, Max mampu menahan Lando dan meraih kemenangan yang sangat berat ini. Balapan ini menunjukkan dan mengingatkan ke kita lagi kalau Max dengan mobil gacor pasti bakal mendominasi. Tapi pakai mobil yang rada undrivable tapi masih kenceng aja, selagi lu punya Max, lu masih bisa menang. Ya, segege itu emang Max Verstappen. Dan jujur, pembalap kayak Max ini bakal jarang banget muncul. Entahlah bakal muncul sekali dalam 1 dekade atau lebih, nggak tahu lah gue. Nih orang sespesial itu dan semonster itu pace-nya. Kalau Max merupakan pembalap yang spesial di era ini, kalau Coquelin 44 merupakan fans yang spesial karena ketidakjelasannya. Menurut gue nih ya, ada beberapa pembalap yang layak masuk ke kategori GOAT. Dan gak semua Jurdun sebenarnya masuk. Dan gue bisa bilang cuma 5 pembalap dalam sejarah F1 saat ini yang layak masuk ke kategori ini. Gue gak akan sebut siapa aja karena gue rasa kalian bisa tebak sendiri. Tapi Max Verstappen, kalau dia bisa terus seperti ini dalam beberapa tahun ke depan, kalian udah bisa jamin dia akan segera masuk ke list ini. Kalian mau nggak suka atau nggak suka, tapi dominasi adalah salah satu bagian dari olahraga apapun, manapun. Sebagai fans kita nggak suka dominasi, pasti. Tapi ketika seorang atlet atau tim mampu meraih dominasi yang tentunya nggak semua orang bisa raih, mereka telah berhasil dalam kehidupan olahraga. Dan momen itu bakal selalu mereka simpan dalam kenangan mereka. Dan dominasi membawa prestasi-prestasi besar dan rekor-rekor yang dipecahkan. Itu juga bakal menjadi momen-momen di mana olahraga ini akan berubah. Tapi seperti biasa, tidak ada yang bakal berada di atas selamanya. Dan Max tentunya juga nggak bakal lama-lama di F1. Sama aja, gue prediksi kalau musim 2028, di mana kontrak dia dengan Red Bull berakhir, kemungkinan akan menjadi musim terakhir kalian bakal melihat dia di F1. Jadi nikmati aja lah apa yang kita miliki sekarang, karena suatu saat nanti kalian pasti bakal kangen kok ngeliat doi balapan. Pasti. Kalian bakal kangen lihat doi balapan, menghibur kita dengan on-track action-nya dan personality-nya yang direct banget ya. Asik, udah keren banget belum nih bahasa gue? Jangan so iya deh. Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.